Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dusana kasaduannya. Terima kasih mendukung channel YouTube ini. Bebas share, bebas edit, dan mengutamakan permintaan tertuju kepada saudara masing-masing, saudara-saudari masing-masing, untuk diulas apa-apa yang saya sampaikan dan sampai di hadapan saudara-saudari masing-masing saat ini. Baiklah, sesuai judul konten ini, kita langsung saja. Dan maaf saya berbahasa Indonesia ya, karena bahasa ini adalah bahasa untuk minimal sewilayah Nusantara. Ya, judul konten ini adalah Era Andalas Raya. Baik, era Andalas Raya. Ya, pada zaman Belanda, saya langsung to the point saja. Mungkin judul konten ini ada tambahan lagi selain Andalas Raya ya, atau Andalas Raya, era Andalas Raya, era kerajaan, era Penghulu Datuk. Nah, ya. Karena konten ini tidak saya bubuhi spanduk atau sampul. Jadi sistem konvensional saja saya serahkan kepada saudara-saudari masing-masing untuk mengedit. Terserah mau digabungkan slide-nya dengan beberapa slide konten saya yang dipotong-potong untuk menjadi satu konten bagi masing-masing saudara-saudari yang ahli IT yang merasa channel YouTube saya bermanfaat, dan terutama bagi saudara-saudari yang merasa terwakili apa-apa yang hendak saudara-saudari sampaikan di dalam apa-apa yang saya sampaikan. Ya, ini dimulai dulu dari keterangan judul konten ini ya. Era Andalas Raya ini terakhir kali ada dikepalai oleh seorang Belanda ya. Sumatera ini awalnya satu gubernur ya, kalau tidak salah itu masih terjadi pada tahun-tahun masih dikepalai oleh Belanda itu pada tahun-tahun 1900 sampai 1910 ya. Karena setelah itu tuh sudah ada era RIS, sudah ada era pemetaan wilayah Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan macam-macam ya. Baik, dan sebelum era Belanda ini istilah Andalas Raya adalah sampai minimal ke Papua Nugini dari Aceh ya. Dan saya bisa menguatkan statement ini dengan beberapa rujukan ya, dan apa-apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan rujukan ya, yang seingat saya saja, yang diizinkan saya menyampaikan kepada saudara-saudari masing-masing. Cuman untuk dipahami, era Andalas Raya itu ada dari Aceh sampai ke Papua Nugini dan se-Asia. Nah ya, dan bahkan yang namanya Minang itu termasuk wilayah Arab, dan itu ada alasan tertentu saya bicara ini, tergantung pada level seseorang, kadar seseorang untuk menyikapi saya. Di kadar manakah dia menguasai ya. Selanjutnya setelah era Andalas Raya ini kita langsung ke era Perang Salib, itu antara peralihan dari zaman Nabi Isa alaihissalam kira-kira 650 tahun atau 700 tahun sebelum baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW lahir ya, sampai Perang Salib ini malah sampai kepada yang namanya era Pamalayu 1, 2, 3, 4 di Minang ya, jadi sampai menyentuh Minang. Selanjutnya
setelah itu tuh di dalam era Pemalayu ini 1, 2, 3 itu masing-masing era itu era Pemalayu 1 itu bisa dijelaskan Minang saat itu dalam keadaan bagaimana, Andalas Raya dalam keadaan bagaimana ya. 1, 2, 3 dan yang saudara-saudari tahu selama ini adalah era Pemalayu era 3. Nah, itulah era Porang Basosoh di Akabulu di Padang Sibusua ya. Dan itu di saat itu tuh adalah era kesultanan. Mundur lagi kepada di sebelum era kesultanan itu ada era kerajaan. Nah, era raja inilah yang sekarang seakan-akan hilang dan ada yang masih ingat dan ingin memunculkan lagi sejarah atau memperbaiki lagi nama baik leluhur era kerajaan ini ya atas nama Rajo. Dan setelah era Rajo itu ada kejadian sangat menyedihkan. Sebatang tubuh pakaian Rajo ini dipotong-potong, ada yang jadi mau potong-potong Rajo ini menjadi bentuk datuk. Dan ini harus diuraikan detail itu raja-raja kecil itu di masing-masing kabupaten itu ada. Dan masing-masing raja kecil ini ada yang topinya menjadi datuk ini, pakaiannya menjadi itu harus dijelaskan detail. Sehubungan dengan saya salah satu seseorang yang penerima kisah tuwo di Kanagarian saya sadar sejarah Kanagarian dan sadar sejarah Kanagarian ini secara otomatis harus sadar jalur estafet kiri kanan. Nah, kalau Kanagarian saya ini Kanagarian Kacang itu erat hubungannya dengan 7 langgam Koto Piliang dan 7 langgam Koto Piliang ini ada jalur estafet ya. Jadi ada saudara-saudari kita yang ingin kembali lagi kepada jalur estafet, ingin menyambung silaturahmi ini, cuman hanya saja mencari orang-orang yang tepat. Selama ini belum ada, mudah-mudahan terwakili. Ya, ada yang dan ada yang ingin mengikuti jalur Mangkudun dan ada yang mengikuti jalur Paguruyung, ada yang mengikuti jalur Pariangan, era Pasumayan Koto Batu. Macam-macam ya, era Lokita Warman di Morosaba macam-macam, dan itu harus itu saya ada rujukan semua ya. Kalau saudara-saudari cari di Minang itu untuk Suluh, untuk Tungke saat ini mungkin sudah tidak ada, saya pun sudah mencari sebelumnya dan kesimpulan saya satu pun di Minang itu saat ini tidak ada yang selaras sejarah, selaras hukum, selaras maknawi. Jadi intinya orang-orang yang berbicara mengerti lagi dimengerti apa-apa yang dia bicarakan saat ini sudah sangat langka. Ya, rata-rata ditanya karena mereka tidak tahu, mereka marah. Nah, itulah salah satu bukti orang-orang yang belum mengerti apa-apa yang dia sampaikan, apa-apa yang dia ucapkan. Ya, dan setelah era Andalas Raya, era Perang Salib, era Andalas Raya lagi zaman Belanda, setelah itu era kerajaan, dan era kerajaan juga ada dalam era Andalas Raya sebelum Belanda ya. Lanjut kepada era kerajaan, era kesultanan, era Pangulu, Datuk, Pendito, Malin, ada itu harus kita jernihkan semuanya. Rasa baru sanak kita harus kita perbaiki lagi. Untuk tindak lanjut kita tidak akan medsos ini tidak akan sanggup mewakili juga bahasa tulisan dan kita harus berdialog bertatap muka langsung. Sesama kita harus saling menunjukkan rujukan masing-masing, harus menyampaikan apa pengetahuan, apa pemahaman, apa ilmu masing-masing. Dengan masing-masing karakter itu saling melakukan uji kelayakan. Uji kelayakan nih bertanya, bukan berarti memaksakan pembenaran apa-apa yang sesuai kadar masing-masing. Ya, kita ini berbagi data informasi. Setelah berbagi data informasi, mana yang cocok, coba kita sambungkan sampai insya Allah nanti menempuh satu titik yang jernih. Mana yang ada masih ingat jalur rajonya, dikembalikan posisinya kepada rajo. Mana yang posisinya itu memang pengulu, dikembalikan posisi ke pengulu. Mana yang rajo-rajo kecil di daerah itu, tanpa kita mengurangi rasa hormat kepada kesepakatan baru. Ya, terutama kita harus bersinergi dengan tata pemerintahan. Ya, kita bicara mengembalikan raja, mengembalikan kesultanan, mengembalikan wilayah,
di luar wilayah, itu kita untuk menguatkan rasa persaudaraan. Sudah kuat rasa persaudaraan, nanti kita bersatu kita bersinergi dengan pemerintah. Begitu, silahkan hubungi 0821 790 45 777 dan silahkan kunjungi 2 arsip publik channel saya atas nama Andi Rajo Minang dan atas nama Andi Khalifah ABSSBK. Dan ini channel YouTube saya yang terbaru. Saya lebih fokus melayani chatting pada channel baru ini, pada channel Andi Khalifah Minang Onesiawi ini. Dan silahkan juga berkunjung kepada akun Facebook saya atas nama Penghulu Merapak Alam. Ya, semoga kita dan moga maklum. Saya saat ini berdomisili di Bandar Lampung Kota. Saya juga harus menyelaraskan kegiatan saya dengan keluarga. Dan jika saudara-saudari ingin mengundang saya, tentu saja dengan anggaran, dengan jadwal, diawali koordinasi di lapangan. Ya, maaf ya kepada saudara-saudari yang YouTuber, tolong jangan dilanjutkan sejarah-sejarah yang sekiranya terlalu banyak versi. Ya. Dan jangan dilanjutkan hal-hal yang belum belumlah dimengerti. Ya, kita secara Minang itu belum mencapai mufakat satu versi sejarah. Sejarah ini harus satu versi, maknawi harus satu versi. Ya, iman kita harus sama, akidah kita harus sama. Baik, ya para YouTuber, jangan dilanjutkan. Ya. Nah, dengan hormat saya minta kepada Mak Kati, sudah jelas-jelas salah di ranah adat. Ya, Mak Kati ini butuh jopaka di adat dan akhir-akhir ini membuat lagi postingan sara. Ya, nasihat ini begitu. Saudara-saudara kita di Minang itu kakek neneknya juga bijaksana untuk menasehati anak cucu kemenakan mereka. Tidak perlu Mak Kati bilang-bilang begitu. Kalau Mak Kati bergerak di bidang seni saja. Tukang saluang, tukang silek saja. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Karena selama ini Mak Kati sudah ngawur bicara adat. Maksudnya bicara adat, tapi yang dibahas budaya. Banyak buktinya. Ini Yusuf Fatih juga begitu. Naskah, orang membuat naskah, beliau yang membacakan. Yang membuat naskah saja kita tanya, dia tidak mengerti. Apalagi yang tukang sampaikan. Nah, baik, marilah kita tuju jernih sejarah, lurus sejarah, jernih dan lurus maknawi, dan kita tuju manajemen tata kelola para pemangku adat, pemangku budaya, pemangku agama selingkaran Minang dan pesisir. Kita perbaiki lagi Nusantara ini. Ya, setelah kita di Minang kuat, maka kita panggillah jalur-jalur estafet kita. Karena kita ini orang-orang Padang, orang-orang terang. Di luar Padang, segala sesuatunya sampai saat ini gelap. Ya, kita panggil lagi. Ya, untuk saudara-saudari pahami di luar Minang, yang memintarkan kami, yang membuka wilayah masing-masing itu kami. Ya, jadi saudara-saudari yang di luar Minang harus kembali lagi ke Minang, tapi tunggu dulu, kami di Minang bersatu dulu. Ya, di Minang harus punya satu kekuatan. Kekuatan ini harus bersinergi dengan tetap pemerintahan. Ya, tapi untuk sementara bisa saya layani via telepon atau via WA. Ya, nomor 0821799045 ini adalah nomor publik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.